Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MU Official. Kali ini kita ketemu lagi untuk mempelajari tentang kompos. Nah, mendengar kata kompos mungkin sudah cukup mengingatkanmu pada keberadaan pupuk, bukan? Hal ini karena memang beberapa jenis pupuk menggunakan bahan kompos. Kompos bisa diartikan sebagai salah satu jenis pupuk organik yang mengalami proses pelapukan. Di balik itu semua, ternyata keberadaan pupuk kompos dapat memberikan filosofi tersendiri. Nah, penasaran seperti apa filosofinya? Simak yuk! Filosofi pertama, tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Lah, berbicara mengenai pupuk kompos memang menggunakan banyak bahan yang berbeda-beda. Kotoran hewan seperti sapi, ayam, manusia, kotoran kambing, itu bisa digunakan. Ternyata berdasarkan penelitian, kotoran ayam dianggap paling baik untuk digunakan dalam berkebun sebab memiliki kandungan nitrogen yang tinggi. Dari filosofi inilah kita bisa tahu bahwa tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini. Filosofi kedua, semua hal membutuhkan proses dan waktu. Ternyata pupuk kompos itu tidak bisa langsung digunakan loh. Pupuk kompos jika langsung digunakan, maka akan membuat akar tanaman menjadi mati karena keracunan. Nah, kompos itu harus diolah terlebih dahulu selama 2-3 minggu, baru bisa digunakan sebagai pupuk. Dari fakta tersebut, kamu jadi menyadari bukan bahwa setiap hal membutuhkan proses, tidak ada hal yang bisa secepat kilat terjadi. Filosofi ketiga, setiap orang memiliki haknya masing-masing. Nah, ternyata pemberian pupuk kepada tanaman itu juga merupakan hak tanaman loh. Hak tanaman untuk memperoleh makanannya. Tanpa adanya pupuk, maka tanaman akan kesulitan untuk memperoleh nutrisi dari tanah. Jika diperhatikan, maka kamu akan tahu kan, bahkan tanaman saja punya hak, apalagi manusia. Sehingga kita semestinya saling menghormati hak satu sama lain. Filosofi berikutnya, setiap orang harus hidup sesuai porsinya masing-masing. Nah, tahu nggak sih ternyata untuk jenis pupuk apapun itu harus ada aturan dan takarannya tersendiri dalam menggunakannya untuk menanam loh. Apabila kita salah takaran, maka tanaman tidak akan bisa tumbuh subur. Nah, setelah kita mempelajari filosofi apa saja yang bisa kita dapatkan dari pupuk, kali ini kita akan belajar apa sih dampak dari pupuk kimia di tanah dan bumi kita. Dalam dunia pertanian, penggunaan pupuk kimia adalah sebuah tren yang sangat populer. Dibandingkan dengan pupuk kandang misalnya, pupuk kimia lebih praktis karena tinggal dibeli saja dan hanya membutuhkan kuantitas yang sangat kecil. Tahukah kamu, ternyata pupuk kimia itu merusak tanah dan mengganggu keseimbangan hara. Apabila pupuk kimia diberikan kepada tanah, maka tanah akan ketagihan terhadap pupuk kimia itu, sehingga tanah membutuhkan pupuk kimia yang lebih banyak lagi. Dampaknya apa? Tanah akan menjadi rusak dan semakin sulit untuk ditanami tumbuhan. Penggunaan pupuk kimia juga bisa membunuh organisme dan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Tahukah kamu, di dalam tanah banyak yang tinggal di sana. Bisa cacing tanah, serangga-serangga kecil, bakteri baik untuk tanah. Nah, apabila penggunaan pupuk kimia terlalu banyak, aktivitas mereka akan terbatas karena mereka lama-kelamaan akan mati. Ketiga, ternyata dengan memberikan pupuk kimia kepada tanah, bahan organik yang seharusnya bisa secara alami menjadi pupuk sulit diurai. Sehingga jika kamu menggunakan pupuk kimia dan mau menggunakan pupuk organik dalam satu tanaman yang sama, pupuk organiknya tidak akan berfungsi lagi. Perlu peremajaan tanah yang sangat lama prosesnya. Dengan adanya pupuk kimia di tanahmu, maka zat hara yang membuat tanah subur akan terhambat penyerapannya. Tanah jadi semakin kering deh. Oke ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu, ternyata pupuk kimia lebih berbahaya loh daripada pupuk kompos. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel MU Official berikutnya.